Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza tawiki ku faslun angget fasal suci berarti fasal Bismillahirrahmanirrahim. Masyurito lanten syarataken ma'ama wa syurito lanten syarataken ma'ama barang-barang sartane perkara silai mamaro kang wis ketutur silai mamaro kang wis keliwat apa wama likabuliha maring den terimane salat ngindallah ing dalem mungguhe Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maluhur subhanallah. Apa sing den syarataken ayak sita yen to nejo sapa wong biha kelawan salat wajhallahi ing zate Allah ta'ala lim lur subhanallah wahdahu ale ijen Allah wahdahu zat. Bismillahirrahmanirrahim. La litamni fi sawab fil jannah wa la lil harab minal iqab wal khauf min ta'ala wa ta'ala yasita biha wajhallahi ta'ala wahdahu halih ijene maksud wa yakunan yanto ono apa makuluhu panganane wong wa malbusuhu lan pakaiane wong wa musallahu lan nggon salate wong ana iku halalan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Iku halalan halal wa yahduru lan yento hadir apa qalbuhu atine wong fiha ing dalam salat. Ufalaisa mongko ora ono lahu kaduwe wong min salati saking salate wong min salati saking salate wong ilama angin perkara silema ngakola kang tinemu ngakal apa ma minha saking salat. Bismillahirrahmanirrahim. Saking salat wa alla ya'jibalan yento orang bi ayajib lan yento orang nggunaken sapa wong pihak lawan salat yento orang nggunaken sapa wong pihak lawan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi ai hadza utawi iki ku faslun langit fasal suci sifate fasal ibarate fasal. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat iku sabengatang asrono 17. Jadi rukun salat niku macam-macam, ada yang mengatakan 12, 14, 15, 17 sampai ada yang mengatakan 20 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Al awal utai kang awal iku aniyatun niat. Bener kabeh apa ora kuwi kabeh? Ya bener kabeh. Ada 17, ada 14, ada 12, itu semua benar.
tergantung yang menafsiri atau yang mereferensinya itu yang satu dengan yang satu itu digabung atau tidak. Al-awwal utai kang dingin iku niatun niat bil qalbi kelawan ati, niat lil fi'li maring ngelakoni atau maring agawe. Wa yu'ayyinu lan tetakaken sapa wong, wa yu'ayyinu lan tetakaken sapa wong zatas sababi ing salat kang duweni sebab, zatas sababi ing salat kang duweni sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waktilan kang duweni waktu. Wayan wilan niat sapa wong al fardiyata ing fardu, fil fardi ing dalam salat fardu. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong fi haitsu yasmau kelawan sekirane krungu sapa wong fi haitsu yasmau kelawan sekirane krungu apa nafsuhu awak dheweke wong kakul liruknin kaya saben-saben rukun kaya saben-saben rukun kauliyin kang bangsa Bismillahirrahmanirrahim. Kauliyin kakuli rukun kaya saben-saben rukun kauliyin kang bangsa ucapan rupane Allahu Akbar, nyatane lafaz Allahu Akbar. Wa huwa utawi rukun kauli iku sani arkaniha nomor lorone piro-piro rukune salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kambing telu niku alqiyamu ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardhu lil qadiri katuwe wong kang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabbing. Faslun. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya salat. Faslun fi syurutin liqabulis sholati. Syarat-syarat diterimanya salat. Nah, dengan perkataan Mbah Musonef yaitu wa syurito ma'amarra liqabuliha, dan disyaratkan beserta sesuatu yang telah dijelaskan di depan kemarin, yaitu syarat-syarat sahnya salat seperti suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, Bismillahirrahmanirrahim, suci dari najis dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Mbah Musnaf menjelaskan syarat diterimanya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin syarat sahnya salat. Ketika salat kita sudah memenuhi kriteria keabsahan, maka tinggal kita menginjak ke diterima atau tidaknya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, syarat diterima atau tidaknya salat ini syarat, bukan diterima atau tidaknya, syarat diterima, syarat agar diterima. Kalau diterima atau tidak itu urusan yang Maha Kuasa, urusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini memberi jalan atau memberi cara bagaimana agar salat kita itu diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ketika cara ini sudah kita lewati, sudah kita jalani, sudah kita praktekkan, kita lakukan benar-benar dengan bersungguh-sungguh mengharap wajah Allah atau zat Allah, maka insya Allah Allah akan menerima salat kita. Masyuritu ma'amar wali qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayaksida biha wajhallahi ta'ala wahdah, yaitu ayaksida biha, dan kita memiliki tujuan sholat itu, kita tujuannya itu hanya mengharap zatnya Allah saja. Jadi hanya sekedar kita sholat itu mengikuti perintah Allah, karena kita sadar bahwasanya hanya zat Allah saja yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati, yang wajib kita patuhi, dan yang wajib kita jalani segala perintah-perintah kewajiban dan jauhi segala larangannya. Lalitomai fisawab. Jadi sholat ini kita jangan sampai memiliki rasa
yaitu tomak atau mengharap-harap. Jangan kita mengharapkan sesuatu karena sholat ini, dan sesuatu itu berupa fisawab, berupa pahala. Fisawab fil jannah, pahala dan juga surga. Jadi kita sholat itu bukan mengharapkan masuk surga, masuknya kita ke dalam surga, bukan. Kita sholat itu bukan mengharapkan karena pahala, bukan. Nah, ini sholat yang insya Allah akan diterima di sisi Allah. Tapi kebanyakan manusia itu sholat itu karena ada tujuan masing-masing. Sholat duha, semisal sholat duha tujuannya di dalam hadis, sing sapa wonge gelem sholat duha, barang siapa yang mau melaksanakan sholat duha rutin istiqomah setiap hari minimal 4 rakaat adnal kamal, dan paling sedikit adalah 2 rakaat, paling banyak adalah 8 rakaat, maka insya Allah tidak akan merasakan kefakiran atau orang tersebut akan kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus akhirnya jadilah seseorang itu memiliki keyakinan bahwasanya saya mau sholat duha agar cepat kaya, saya mau melaksanakan sholat duha dengan istiqomah agar mendapatkan kekayaan dunia. Nah, itu yang salah. Atau ada juga, bismillahirrahmanirrahim, di kalangan santri ini kalau kelasnya masih kelas level-level ilmu syariat, belum sampai ke ilmu hakikat, maka sholat tahajud ini kita niatkan itu untuk wajah Allah atau zatnya Allah saja. Kita mengharap zatnya Allah, kita bisa bertemu dengan Allah. Tapi kebanyakan di kalangan masyarakat yang terjadi itu, kita sholat tahajud itu kadang ada yang riya, atau kadang ada yang menginginkan sesuatu. Allah, ya Allah, aku sholat tahajud, moga-moga aku jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, semoga dengan sholat tahajud ini semua urusanku dimudahkan. Ya, nah itu kalau menurut ilmu tasawuf atau secara hakikat itu tidak benar. Nah, apalagi kalau kita sudah mengaji kitab Syarah Al-Hikam, ngaji kitab hikam, kita perdalam dan kita pikir serta kita amalkan, nggak ada yang benar di dunia ini. Orang benar saja salah, apalagi yang salah. Contoh, mungkin kita ngaji seperti ini adalah hal yang baik, bukan? Baik. Hal yang baik, hal yang bagus, dan hal yang bermanfaat. Ini baik, ini benar kalau menurut kita. Menurut pandangan orang lain masih ada yang mengatakan, kerajinan boleh ngaji. Mentang-mentang isuk ora sekolah njur ngaji baen. Mentang-mentang kayak dene kayak si ciluk kok wis melu ngaji kitab kayak gede. Gembaleng teman, gaya-gaya teman. Padahal ngaji kok disalahkan loh. Nggih mboten. Ya, seperti itulah pandangan manusia. Oleh karena itu, kita benar di dunia ini saja masih dikatakan salah, apalagi kita sampai salah. Nah, sama seperti ini. Sholat kita tujukan itu untuk hanya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Ini kalau menurut ilmu tasawuf. Bukan karena kita mengharapkan pahala, bukan karena kita mengharapkan masuk surga, bukan. Walalil harobi dan minal iqab, walalil harobi minal iqab, dan juga kita mengharapkan dijauhkan daripada siksa. Wal khaufi minan nar, dan juga mengharapkan agar kita tidak takut dari neraka. Bali kaunihi ta'ala ilahahu wa huwa abaduhu ta'ala. Akan tetapi kita sholat ini diniatkan tujuannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita adalah abduh, yang mana kita adalah hanya seorang hamba saja, bukan siapa-siapa. Yang berhak menentukan, yang berhak memberikan, dan yang berhak mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Tapi kebanyakan, ya Allah aku sholat tahajud bola balik, ya Allah aku sholat hajat bola balik, tapi hajatku belum kabul. Ya Allah aku sholat hajat, sholat jamaah sudah setiap hari istiqomah, dalam beberapa jangka waktu tahun ini saya sudah beristiqomah dalam sholat jamaah, tapi kenapa kemampuan dan daya pikir saya tidak meningkat? Tapi kenapa saya selalu berbuat maksiat? Padahal sholat
jamaah dan sholat sendirian itu sudah ada pahalanya masing-masing, yaitu disabdakan oleh Nabi, sholatul jamaati bisa ingin wa isrina darajatan min sholatil fardhi. Jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa ingin wa isrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama atau lebih baik daripada sholat yang sendiri. Bandingan pahalanya adalah 27 derajat. Lah, kalau kita masyarakat awam, kalau kita hanya sekedar sampai dalam ilmu syariat saja, pasti kita tertuju atau kita terpacu dengan sebuah pahala yang lebih besar. Itu kalau kita memang terpacu kepada pahala. Karena apa? Wah, sholat sendiri cuma mendapatkan 1 derajat pahala. Lah, kalau sholat jamaah berarti mendapatkan 27 derajat pahala. Kalau sholat sendiri mendapatkan 10 derajat pahala, berarti bandingannya 1/27, kalau 10 berarti 270 derajat pahala. Itu kalau sholat berjamaah. Berarti kalau kita mengharapkan sebuah pahala, kita bukan mengharapkan sholat ini kita ikhlaskan kepada Allah, akan tetapi kita mengharapkan pahala. Tujuannya ngoleh pahala. Nah, kuwi sangat sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane syarat daripada diterimanya sholat adalah kita memiliki tujuan, kita memiliki ya tujuan untuk Bismillahirrahmanirrahim, untuk mendapatkan zatnya Allah saja, atau untuk mengikuti perintah Allah saja, mengikuti alur ketentuan Allah, alur kodok dan kodarnya Allah. Sholatnya wong sing diterima kayak syaratnya jalan, salah satu jalan itu wa ayakuna ma'kuluhu wa malbusu wa musallahu halalan. Dan juga syarat diterimanya sholat itu, yang pertama adalah makanannya, yang kedua pakaiannya, yang ketiga tempatnya untuk sholat. Nah, itu halalan, semua itu halal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Sahal, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yakshif ngan qalbihi hijabun wa tusari'at wa tasara'at ilaihil uqubatu. Masya Allah, la haula la quwata illa billah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi telah berkata, yaitu Imam Sahal, barang siapa yang melaksanakan sholat makanannya itu tidak halal, maka Allah tidak akan membukakan hatinya, yaitu sebuah hijab, tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Dan juga Allah menyegerakan kepadanya, yaitu siksa di dunia. Wala tanfa'uhu sholatuhu, dan sholatnya tidak akan menjadi manfaat atau tidak bermanfaat sholatnya. Meskipun wong sholat pirang-pirang atus rokaat, beribu-ribu rokaat, satu hari satu malam, jika makanannya tidak halal, maka dikatakan oleh Imam Sahal, orang tersebut di dalam hatinya tidak akan dibukakan, yaitu yang namanya hijab. Jadi di dalam hati kita itu ada yang namanya hijab atau penutup. Ketika kita memakan makanan yang haram, maka penutup ini, meskipun kita melaksanakan sholat beribu-ribu rakaat, penutup ini tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan watasaroat ilaihil uqubatu, dan Allah akan menyegerakan siksa untuk orang tersebut. Dan sholatnya la tanfa'uhu sholatnya tidak akan memberikan kemanfaatan atau tidak bermanfaat. Sholatnya ora kanggo gawe, wala siyamuhu wala shadaqatuhu, bahkan juga tidak hanya sholatnya, puasanya pun tidak berguna, tidak bermanfaat, wala shadaqatuhu, dan sedekahnya juga tidak bermanfaat. Mulanya ketika ada yang bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita bersedekah dengan memakai uang yang haram, maka sedekah kita tidak berguna. Perbuatan itu baik, tapi di dalam perbuatan baik itu kita mengandung
hal yang negatif atau yang diharamkan dalam syariat, maka perbuatan ini menjadi tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Asy-Syaikh Ali Asy-Syadzili, man akala al halal man akala al halal di anna qalbahu waraqun wa narun wa qalla naumuhu wa lam yuhjib an hadratillah ta'ala wa man akala ghairal halal qassan qalbuhu wa ghalladha wa adlama wa hajjaba an hadratillah. Jadi berkata lagi Syekh Ali Asy-Syadzili, barang siapa yang memakan makanan halal, ya, karena sesungguhnya hati manusia itu tipis dan akan terbakar, dan siapa orangnya yang sedikit dalam tidurnya, maka Allah tidak akan menutupkan dan Allah akan membukakan. Allah tidak akan menutup hatinya, atau Allah akan membukakan hatinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman akan ghairal halal, dan barang siapa yang memakan barang yang tidak halal atau haram, qassan qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras. Wa ghalladha wa azlama, dan akan menjadi tebal pula penutup hati kita. Wa azlama, dan akan menjadi petang dan akan menjadi gelap gulita di dalam hati kita. Wa hajjabangan hadratillah, dan Allah memberi hijab, Allah menutupi hati kita terhadap Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kasarna muhu wa qala ali al-khawas, ngotik terang kapira rampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayahdura qalbuhu fiha wa ayahdura, dan juga kita menghadirkan hati ini, kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu apapun. Nek wong pengen sholatnya sing diterima, tapi kebanyakan orang aki Allahu Akbar, baca doa iftitah khusyuk. Setelah doa iftitah bar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, mau nyosin delah duit nang dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, aku mikir nganggo sendal anyar cita gawa Jumatan ge, salat Jumatan. Duh, gawa Jumatan ge. Bahasane digawa ni bocah ge. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ngandel temenan ki, kaya nih gelem digawa bocah ki anu nyong tuku rega 300.000 je sendale je. Duh, larang banget lah. Arrahmanirrahim maliki yaumid waladdallin. Aduh, surat hati ge sendalnya hilang temenan ge. Las. Jangan harap sholat diterima nang Gusti Allah. Falaisa lahu min sholatihi illa ma'aqala minha. Maka tidak dikatakan sholat, tidak ada hasil daripada sholat kecuali apa yang di dalam pikirannya, atau apa yang terlintas di dalam hati serta dalam pikirannya. Jadi nek wong nglakoni sholat kok pikirannya melayang maring kana, ya ora diarani sholat. Nah, itu memang kalau tingkatannya orang-orang yang al-arif billah, wong sing wis tekan ma'rif. Kalau tingkatannya dewek ya wis ora apa-apa lah salat, sing penting Allah aku jamaah golet derajat utawa ning golet pahala 17 derajat. Wis ora apa-apa jamaah. Wong bisane kaya kuwe daripada sira langkoni berbelas. Aku salat duha kepengin sugih, wis ora apa-apa nglakoni salat duha, sing penting angger ora sugih-sugih aja ngeluh, aja bersulak, aja putus asa, tetap lakoni salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yang wajibah biha, dan juga jangan sampai kita merasa hebat atau merasa nyung sholat beribu-ribu rakaat berarti pahalanya harus lipat ganda. Jangan seperti itu. Faslun arkanus sholat. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa rukun-rukun sholat. Jadi rukun-rukun sholat di dalam kitab Sulamut Taufik ini ada 17. Yang pertama adalah niat di dalam hati, an-niyatu bil qalbi lil fi'li, yaitu niat di dalam hati karena kita mengerjakan sholat wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti, dan juga kita yang sholat atau musolli itu menentukan, yaitu sholat-sholat yang memiliki sebab. Misal sholat kusufus syamsi, atau sholat khusuful qamari, atau sholat istisqa, atau sholat hajat, atau sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sholat hajat wal waktu, dan sholat yang memiliki waktu, semisal sholat duha, sholli sunat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanwi al fardiyah fil fardi, dan juga si musolli ini niat fardu ketika melaksanakan